Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika Motor. Selamat sore semuanya. Selamat menjelang istirahat. Sambil menunggu waktu sore, kita akan sedikit nyerempet masalah O2 sensor ya. Nah, ini beberapa sensor ini sudah rusak tentunya guys ya. Yang ini punyanya Pios kalau nggak salah ya. Sensor 2 oksigen bagian bawah ya. Kemudian yang ini punya Honda CR-V, dan yang ini punya Avanza guys ya. Terus yang ini punya Grand Max ya. Nah, ini sudah error semua, hampir rata di bagian heaternya ya, karena kita tidak pernah mengakali atau memanipulasi O2 sensor, meskipun bisa dimanipulasi menggunakan resistor atau tahanan ya, resistansi, untuk memperbaiki di bagian heaternya ya. Nah, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu ya, meskipun kelihatannya aman, tapi yang dikhawatirkan ketika nanti terlepas kemudian konslet ke bodi itu kan dapat menyebabkan konsleting, kemudian ECU-nya menjadi rusak guys, gitu kan ya. Nah, kita sering sekali menemukan kejadian O2 sensor itu yang error ya, dengan ditandai si pemilik mobil atau pemilik kendaraan mengeluhkan bau di bagian knalpot, kemudian terasa perih di mata, pengap dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi karena O2 sensornya yang sudah mulai error ya. Meskipun di cek engine di cluster itu tidak menyala atau tidak ditandai dengan engine check menyala guys ya, banyak sekali ya. Terus terkadang menyala juga. Nah, itu yang mudah kita deteksi ya. Tapi menyalanya engine juga belum tentu dia misalkan mengarah ke bagian O2 sensor, belum tentu ke bagian O2 sensornya ya. Bisa jadi wiring atau kabelnya yang terputus, kemudian sensor-sensor yang berkaitan dengan O2 sensor itu sendiri guys ya. Nah, itu bisa terjadi juga guys ya. Jadi tidak mudah meskipun kita mempunyai alat scan ya, cuman hanya untuk mengarahkan bagian-bagian sensor yang berkaitan ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apabila terjadi pada sebuah unit knalpot sudah mulai bau yang sangat menyengat, kemudian pengap, perih di mata, sementara engine check tidak menyala ya? Salah satunya kita mendeteksi atau melakukan scan ya, dengan melakukan atau melihat live data stream secara langsung tentang kinerja sensor-sensor yang ada di mobil. Nah, ini scan kayak gini ini wajib ya, khususnya buat mekanik-mekanik atau kawan-kawan mekanik kampung seperti saya ini ya, mekanik-mekanik yang di kampung ya. Ini wajib punya guys ya. Kalau untuk yang di kota-kota ya tidak diragukan ya, pasti sudah mengenal dan sudah tahu cara penggunaannya guys ya. Nah, ini scan yang murah tapi insya Allah sangat berguna sekali untuk membantu atau mempermudah kerjaan kita guys ya. Nah, fungsi dari oksigen sensor di sini guys, yaitu mendeteksi kadar oksigen atau kepadatan kadar oksigen yang dihasilkan dari gas buang. Kadar oksigen ini akan dibaca dengan sensor ini, lalu sensor O2 mengirimkan sinyal ke kontrol unit engine atau ECU. Kemudian ECU kontrol unit akan mengolah datanya, lalu akan mengatur berapa banyak campuran udara dan bahan bakar yang akan disemprotkan berikutnya ke dalam ruang bakar ya, sehingga bisa mendapatkan atau menghasilkan campuran yang optimal dan seimbang sesuai dengan kebutuhan kinerja mesin itu tersebut, baik mesin terbebani ya atau tanpa beban. Nah, kemudian dalam satu komponen sensor ini ada dua fungsi. Ada dua fungsi sensor. Yang pertama yaitu sensor O2-nya itu sendiri ya guys ya. Yang kedua yaitu heater ya. Heater biasanya ditandai dengan kabel yang warnanya sama ya. Ada dua buah kabel yang warnanya sama. Kalau nggak hitam-hitam
biasanya putih-putih itu menandakan bahwa kabel itu adalah bagian heater. Dan heater itu biasanya kalau misalkan O2 sensor yang sudah rusak bisa dimanipulasi, tapi kita di sini nggak pernah memanipulasi meskipun bisa ya. Biasanya menggunakan resistansi tahanan atau resistor kapur yang banyak sekali di pasaran-pasaran, di toko-toko elektronik ya. Efeknya takutnya nanti modifikasi atau manipulasi itu lepas, kemudian si kabelnya konsleting ke bagian bodi dan bisa terjadi kerusakan pada ECU, kan lebih mahal guys ya, tentunya lebih mahal. Nah, heater itu berfungsi sebagai pemanas ya pada sensor O2 ini ya. Jadi heater itu fungsinya sebagai pemanas terhadap sensor O2 ya. Karena O2 sensor membutuhkan pemanas supaya mempercepat kinerja dari O2 sensornya tersebut. Jadi kalau O2 sensornya tanpa pemanas, maka nilai bacaan data yang dikirimkan O2 sensor ke ECU akan ngaco dan ditandai dengan engine check yang menyala biasanya ya. Ditandai dengan engine check yang menyala. Dan berikutnya ada juga mobil yang menggunakan oksigen sensor 2 buah, dan ada juga yang menggunakan satu sensor oksigen ya. Biasanya yang menggunakan satu sensor oksigen itu terletak di header atau lebih di knalpot atas di dekat exhaust manifold ya. Sementara yang menggunakan dua sensor oksigen biasanya terletak pada sebelum atau sesudah katalis. Nah, mobil-mobil yang menggunakan O2 sensor 2 buah, yaitu sensor 1 terletak di atas atau di bagian dekat manifold exhaust knalpot, dan sensor 2 terletak sesudah katalis atau three-way katalis. Nah, apa fungsi three-way katalis guys atau katalis converter? Ialah untuk mengkonversikan ya 3 zat berbahaya terhadap lingkungan dari hasil pembakaran di ruang bakar menjadi gas emisi yang ramah lingkungan. Nah, ini guys ya, keutamaan mobil-mobil yang sudah didukung dengan ECU dan dilengkapi dengan O2 sensor. Nah, sehingga dia bisa mengubah gas yang beracun menjadi gas yang ramah terhadap lingkungan. Nah, 3 gas itu yaitu hidrokarbon, kemudian karbon monoksida, dan nitrooksida ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita lakukan, bahwa mobil itu harus kita rawat, kemudian harus melakukan tune up, pengecekan terhadap lab data streamnya, sensor-sensornya masih amankah, kemudian masih layak pakaikah, kemudian dari voltase dan persentasenya masih standar atau tidak guys ya. Seperti pada sensor MAF itu kan berpengaruh terhadap semprotan injektor juga, berapa mili per detik yang harus disemprotkan, baik itu mesin dalam keadaan dingin, kemudian dalam keadaan suhunya sudah tercapai, temperaturnya sudah tinggi guys ya. Nah, itu pentingnya kita memiliki scan ya yang bisa melihat live data stream untuk tune up perawatan mobil, dan untuk mengecek mungkin ada DTC atau data trouble code yang muncul atau ada suatu permasalahan di bagian engine. Bisa juga di bagian BCM ya, body control module, seperti di SRS, airbag dan sebagainya, itu bisa guys ya. Bisa kita lihat menggunakan scan ini ya. Nah, ini tentunya gas ini sangat berbahaya sekali guys ya. Sangat berbahaya sekali. Gas karbon monoksida, kemudian hidrokarbon, kemudian nitrooksida, itu sangat berbahaya sekali. Makanya mobil-mobil yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan katalis three-way katalis, yaitu untuk merubah gas yang 3 itu ya, gas yang beracun itu menjadi gas yang ramah lingkungan guys ya. Nah, itu perlu diperhatikan, apalagi kalau misalkan kita menghidupkan mobil di ruangan tertutup di dalam garasi, kemudian dihirup secara langsung sama kita, kan bisa mengganggu kesehatan pernapasan kita, kemudian terasa pengap, perih di mata, bahkan bisa terjadi keracunan guys ya. Jadi itu perlu diperhatikan masalah gas emisi pada kendaraan kita guys. Ya, kita
segera tindak. Apabila sudah terasa bau, menyengat, perih di mata, kemudian pengap, bensin terasa boros, sebaiknya segera lakukan cek dan bawa ke bengkel langganan kalian sendiri, guys ya, untuk segera diatasi karena berbahaya terhadap kesehatan kita juga ya. Terutama pada anak-anak kecil itu sangat berbahaya sekali, guys. Nah, itu perlu diperhatikan, guys ya. Nah, itulah jadi fungsinya oksigen sensor itu, guys ya. Jadi untuk melaporkan data hasil dari pembakaran, kemudian menjadi gas buang. Nanti oksigen sensor ini yang akan mengirimkan datanya ke ECU, dan ECU akan memerintahkan injektor berapa banyakkah bahan bakar yang harus disemprotkan per milinya ya, per mili detiknya itu harus berapa maksudnya, guys ya. Jadi nggak sembarangan, guys ya, nggak sembarangan, agar campuran udara dan bahan bakar itu tetap ideal ya dan seimbang. Oke, guys ya, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Andika Motor. Kalau mungkin ada salah kata karena saya masih pemula, mohon maaf. Saya undur diri. Semoga bermanfaat. Selamat sore semuanya, selamat beristirahat bagi yang beristirahat, selamat beraktivitas bagi yang melanjutkan aktivitasnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.